Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP, Pemberi Harapan Pasti. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah satu rancangan yang luar biasa, atau satu rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan tanpa ada satu tujuan. Setiap manusia, setiap kita pasti memiliki tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya pada waktu langkah demi langkah keadaan kita di muka bumi ini pasti juga banyak tantangan dan rintangan yang kita alami. Baik itu ada hujan, badai, panas, terik yang luar biasa, atau keadaan-keadaan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 Alkitab berkata begini: bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, ada satu janji Tuhan yang luar biasa yang kita lihat di ayat 13. Ada suatu perkara yang luar biasa yang terjadi, yaitu apa? Langit tertutup sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu keadaan yang sungguh-sungguh kondisi yang tidak baik. Hujan tidak turun, berbicara berarti kekeringan yang luar biasa. Berbicara tidak ada hasil panen yang kita terima. Kalau di zaman dahulu orang semua berharap hujan supaya tanah dihujani, dibasahi, sehingga membuat tanaman yang ditanam, tumbuh-tumbuhan, baik itu gandum, baik itu padi ataupun apapun itu, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau Alkitab berkata Tuhan menutup langit, berarti tidak ada hujan. Berarti apa? Sama saja, pintu berkat sudah tertutup, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita mengalami keadaan kita hari-hari ini, sepertinya pintu pun itu tertutup. Tidak ada berkat dalam kehidupan saudara, tidak ada hujan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kekeringan yang sangat kering. Saudara mengalami satu kondisi yang sangat tidak enak atau tidak baik. Atau mungkin juga saudara mengalami satu kondisi rohani. Saudara berkata, kerohanianku sepertinya kering, kerohanianku sepertinya tidak bertumbuh. Coba kita cek hari-hari ini. Nah, yang kedua, Alkitab berkata apa? Belalang memakan habis hasil bumi. Sudah tidak ada hujan, tiba-tiba belalang datang memakan habis hasil bumi. Nah, ini yang dibilang seringkali apa? Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Berbicara apa? Kita sudah mengalami kesulitan, tambah sulit lagi. Nah, mungkin kita juga sedang mengalaminya di hari-hari ini. Karena dalam keadaan COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, kita melihat bahwa keadaan sudah susah, dipersusah lagi dengan banyak hal. Sama seperti Alkitab berkata bahwa belalang memakan habis hasil bumi. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Keadaan hujan tidak turun, belalang memakan habis semua hasil bumi. Ini betul-betul membuat kita nggak punya apa-apa lagi. Ini betul-betul membuat kita tidak memiliki lagi penghasilan. Dan bukan hanya hujan yang tidak turun, bukan hanya belalang memakan habis hasil bumi, tetapi yang ketiga adalah penyakit sampar. Penyakit sampar berbicara tentang penyakit yang menular, penyakit yang luar biasa dengan cepat merebak di mana-mana. Saudara bisa bayangkan suatu kondisi yang sangat mencekam, di mana kekeringan yang luar biasa, hujan tidak turun, di mana hasil bumi dimakan habis dengan belalang, dan yang paling parah ada penyakit di tengah-tengah kita. Kita mulai bayangkan bagaimana keadaan itu sesungguhnya. Mungkin keadaan itu satu kondisi yang betul-betul membuat kita putus asa. Mungkin membuat kita bukan hanya stres, tapi mungkin di sebagian kita mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Hujan tidak turun, hasil bumi dimakan habis semuanya oleh belalang, dan yang ketiga, penyakit sampar ada di mana-mana. Tetapi Tuhan berjanji,
Di ayat berikutnya, ayat 14, ada satu statement Tuhan yang luar biasa. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ada satu pengharapan, ada satu jalan keluar yang Tuhan berikan. Jalan keluarnya apa? Yang pertama, kita harus merendahkan diri. Rendahkan diri serendah-rendahnya. Karena apa? Tidak ada kekuatan dan kesombongan yang bisa kita banggakan. Saudara dan saya harus belajar merendahkan diri. Kekuatanmu tidak seberapa, kepintaran saudara tidak seberapa, berkatmu juga, keuangan finansialmu, jabatanmu itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang pertama Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya adalah rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan yang kedua adalah berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoa mencari wajah Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah banyak lupa untuk berdoa. Mungkin hari-hari ini kita sudah terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga gak pernah lagi berdoa untuk mencari wajah Tuhan. Kita mungkin pun berdoa, tapi berdoanya hanya say hello, selamat pagi Tuhan, ucap syukur, haleluya, amin. Atau Tuhan berkati aku sepanjang hari ini, mau bekerja, mau apapun itu, amin. Sudah hanya sekedar berdoa rutinitas. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini kita berdoa mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kita disuruh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sadar atau tidak sadar, mungkin hari-hari ini banyak jalan-jalan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sadar atau kita tidak sadari bahwa mungkin banyak jalan-jalan kita sudah mulai serong di hadapan Tuhan. Mari berbalik. Saya mengajak kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka pada waktu 3 hal yang kita lakukan, yaitu apa? Kita merendahkan diri, kita berdoa mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Alkitab dengan jelas berkata, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang Tuhan janjikan. Keadaan hujan yang tidak ada lagi atau langit tertutup, belalang memakan habis hasil bumi, adanya penyakit sampar, itu bisa kita lewati asalkan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya percaya pengharapan itu masih ada. Pada waktu 3 hal ini kita lakukan, kita merendahkan diri, kita berdoa mencari wajah Tuhan, kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mari tetap semangat bersama dengan Tuhan. Tetap taruh pengharapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu pasti dan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.